6 jalan menuju bahagia bersama Al-Quran. Ada 6 jalan menuju bahagia bersama Al-Quran. Ketika kita ingin hidup bahagia, maka lakukan 6 hal ini. 1 adalah membaca Al-Quran. Yang pertama, kalau kita ingin hidupnya bahagia, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Sudah merasakan hidup bahagia dengan membaca Al-Quran atau belum? Apa naik mouse Quran malah ngantuk? Itu berarti saking bahagianya. Tenang. Hidupnya tenang ya, jadi malah jadi ngantuk. Ya, kalau nggak bisa tidur, baca Al-Quran saja, nanti akan jadi tenang. Akhirnya gitu. Tapi di sini santrinya kalau lagi ngaji tidak ada yang tidur, bisa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di dunia dan di akhirat akan bahagia. Ya, di dunia saja sudah bahagia, apalagi nanti di akhirat. Kata Allah itu, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Apa? Perdagangan yang tidak akan pernah rugi, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi tidak akan pernah rugi. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran dan mahir. Membaca Al-Quran kan ada 2 ya. Ada yang mahir dan ada yang terbata-bata. Kalau sudah mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. Dan di sini nanti berkumpulnya dengan malaikat yang mulia. Tapi kalau yang belum mahir, masih terbata-bata, itu artinya dia mau berusaha belajar Al-Quran, ya. Bukan menerima keadaan seperti ini. Nyatanya kayak dia ratanya buatan atasnya. Tapi mau berusaha memperbaiki bacaan dan belajar. Ketika seperti itu, maka dia akan mendapatkan ajron 2 pahala. Usahanya bersama malaikat. Santri-santrinya dapat 2 pahala. Tapi kan nanti lama-lama kan bacanya mahir, gitu kan? Yang penting rajin, istiqomah, ya, berusaha. Jadi di akhirat nanti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya. Berarti semakin banyak membaca Al-Quran akan semakin banyak menuai pahala nanti di akhirat. Yang kedua, jalan menuju bahagia yang kedua adalah dengan memahami arti dan tafsirnya atau maknanya. Memahami arti dan maknanya. Arti itu beda dengan makna. Ya paling tidak kita itu selama hidup kita sudah pernah membaca arti Al-Quran. Ada yang sudah khatam membaca arti terjemah Al-Quran? Membaca arti. Sudah ya. Nah, minimal selama hidup saya pernah khatam terjemah Al-Quran. Syukur-syukur nanti ditambah lagi dengan kandungannya. Nah, memahami ini maksudnya apa. Ya. Yang kedua apa? Memahami arti dan maknanya. Yang ketiga yaitu dengan menghafalnya. Yang ketiga dengan menghafalnya.
menghafal ini lebih tinggi daripada membaca. Kalau membaca itu ya sekitar membaca. Kalau menghafal sudah pasti membaca. Kalau membaca belum tentu menghafal. Tapi menghafal sudah pasti membaca dulu. Ya. Rasul bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Nanti di akhirat akan dikatakan kepada sahibul Qur'an, iqra, bacalah, warattil, dan wartaqi, dan naiklah. Jadi suruh baca dan suruh naik. Naik kemana? Naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Jadi nanti ibu-ibu di surga itu suruh naik. Ibu-ibu ampun mereka kami ingin mawar. Surga yang lebih tinggi. Kenapa? Warattil, dan bacalah kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu di dunia membaca Al-Qur'an. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena nanti di surga derajat kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca atau yang dihafal. Di sini maksudnya yang dihafal. Sehingga semakin banyak hafalannya semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Allahumma amin. Sini yang paling banyak hafalannya berapa, Saudara? 20. Berapa 5 juz? 20. 20. Masya Allah. 90. Menuju khatam 30 juz nih. Amin. Baik. Itu yang ketiga. Yang berikutnya yang keempat adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Suruh baca tidak bisa, apalagi menghafal, ya minimal mendengarkannya. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, dengarkanlah dengan seksama. Istami'u itu bukan hanya mendengarkan, tapi apa? Menyimak. Menyimak dengan mendengar sama apa beda? Kalau mendengar ya selintas. Tapi kalau menyimak betul-betul diperhatikan. Di sini perintahnya adalah simaklah. Seperti lagi hataman itu suruh disimak. Ya. Astami'u lahu, simaklah, dengarkan dengan seksama. Dan wa ansitu, nopo, diamlah. Nah, sampai ada baca Al-Quran malah pada cerita, pada ngobrol, pada mainan dan lain-lain. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Maka kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Berarti yang keempat supaya kita bahagia adalah dengan mendengarkan Al-Quran. Jangan sampai senang mendengarkan musik, tapi kalau mendengarkan Al-Quran, itu ya, jangan sampai seperti itu. Kita sekarang balik, ya. Kita akan lebih bahagia, lebih adem hatinya dengan mendengarkan Al-Quran.
Yang kelima, supaya hidup kita menjadi hidup yang bahagia adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Yang kelima apa? Dengan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran selain dibaca dan dihafal, kemudian didengar, dia juga untuk diamalkan. Ya. Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Kalau petunjuk tidak dilakukan, maka hidupnya akan tersesat. Itu petunjuknya ke kanan, ya. Itu Purbalingga ke kanan. Tapi baca petunjuknya tapi tidak dilakukan. Kira-kira sampai apa tidak? Akan tersesat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran menunjukkan sesuatu dan itu sudah pasti baik. Maka kita baca, kita ketahui, kemudian kita laksanakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mengamalkan kandungan Al-Quran, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan berarti sebaliknya, kalau orang tidak mengamalkan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang sengsara di dunia dan di akhirat. Seperti firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maksudnya Al-Quran, sudah diingatkan di dalam Al-Quran begini. Tapi apa? Dia berpaling, tidak mau melaksanakan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjarannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Itu gara-gara apa? Berpaling dari peringatan Allah. Di dunia dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka. Hidupnya akan sempit. Bukan hanya kehidupan di dunia saja yang sempit ternyata. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia nanti di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia tidak buta, ya, bisa melihat, ya, bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dijadikan buta? Karena dia punya penglihatan, tidak dijadikan untuk melihat, membaca, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia pun protes, ya. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini, padahal dulu saya tidak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Itulah dahulu, bukankah dahulu ayat-ayatku sudah datang kepadamu, tapi kamu malah melupakan ayat-ayatku. Maka saat inilah engkau juga akan dilupakan, diberikan hukuman seperti itu. Ya, semoga Allah menghindarkan kita dari perilaku seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Berarti supaya kita nanti di dunia mendapatkan penghidupan yang tidak sempit, ya. Tidak sempit berarti apa? Luas, jembar,
apa namanya tuh? Ya bahagia. Supaya kehidupan kita bahagia, jangan sampai kita a'radu an dzikri, berpaling mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, berarti mengamalkan Al-Qur'an. Yang keenam, kan sudah membaca tadi ya, sudah membaca, sudah menghafal, sudah memahami isinya, sudah mengamalkannya, sudah suka mendengarkan Al-Quran. Berarti tahap berikutnya apa? Mengajarkan. Nanti ibu punya kewajiban mengajarkan Al-Quran. Ketika sudah belajar Al-Quran, sudah mahir-mahir membacanya, ya, sudah fasih membacanya, maka tahap berikutnya adalah mengajarkan. Tapi tadi mengamalkan dulu ya. Mengamalkan, kemudian mengajarkan. Ajarkan kepada siapa sih? Saya tidak bisa mengajar. Saya bukan ustazah. Mau ngajar bagaimana saya bingung. Ngajar siapa? Ngajar cucu. Karena taksi kok ibu. Ngajarkan ke cucu. Anaknya nggak diajarin. Anaknya udah gede. Udah gede. Tapi sudah bisa baca. Alhamdulillah. Ya. Yang masih punya anak belum bisa baca Al-Quran, kita sudah bisa ajarkan kepada anak kita, ya. Atau cucu kita, atau saudara-saudara kita, atau teman-teman kita yang lainnya. Kalau tidak bisa mengajarkan, yang ajak teman-teman kita untuk ngaji bersama Ustazah Mahrin dan Ustazah Alim gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Sepertinya hadis ini sering kita dengar. Sering mendengarkan apa? Baru mendengar. Sudah apa sering? Sering ya. Yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi ustazah dan murid-muridnya itu mereka semuanya adalah orang-orang yang terbaik. Karena Rasulullah bersabda sebaik-baik kalian. Berarti yang paling baik. Siapa yang paling baik? Yang ngajar dan yang belajar. Semuanya adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Senang apa mboten jadi orang yang paling baik? Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menjadi manusia yang terbaik, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Itu ada 6 gitu.